Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita kembali bertemu di kultum kita setelah kemarin kita sempat berpisah. Ada yang kesini kemarin, Wah? Nggak ada ya? Ibu-ibu ada yang kemarin kesini? Nggak? Alhamdulillah, karena sayanya juga nggak ada. Saya diajak ripat, buka bareng. Nah, Bapak Ibu sekalian, sedikit saja ini ya di detik-detik menjelang akhir Ramadan ya, malam 27 juga ada kisah nih. Kisah dari seorang sahabat perempuan yang dia dipanggil Ummu Sa'ad. Nah, pada suatu ketika setelah beresnya perang Uhud, sekitar 70-an sahabat syahid. Maka sampailah berita ke penduduk kampung ya. Mereka harap-harap cemas, siapa saja yang meninggal. Kemudian ada seorang ibu yang dikasih tahu bahwasanya anaknya yang ikut berjihad itu syahid. Yang namanya Ummu Sa'ad, anaknya Amr yang meninggal ini. Kemudian respon Ummu Sa'ad ini gak langsung sedih ternyata Bapak Ibu sekalian saat mendengar anaknya wafat. Tapi dia langsung tanya, lalu bagaimana dengan kondisi Rasulullah? Kemudian dia datang ke Rasulullah menanyakan kabar dan Rasulullah menjawab baik-baik saja. Dan itu Ummu Sa'ad bilang, Pak Bu, fakullu musibatin ba'daka jalalun. Setiap musibah yang datang setelahmu itu terasa ringan. Artinya Ummu Sa'ad ini senang banget dengan keselamatan Rasulullah. Saking senangnya itu sampai tidak sedih lagi karena anaknya syahid. Pertama memang karena anaknya syahid, artinya udah terjamin surga. Yang keduanya karena beliau mendengar Rasulullah selamat dan baik-baik saja. Jadi kalau misalnya kita tarik kasus Bapak Ibu sekalian, misalnya saya permisalkan ada seseorang naik mobil, kecelakaan sampai mobilnya rusak, entah itu baret, entah apa. Dia kan setelahnya sedih. Sedihnya kenapa? Karena ya mobilnya rusak. Tapi bayangin kalau gini kasusnya. Dia berkendara pakai mobil bersama anaknya dan dia kecelakaan, mobil rusak, anak kritis sampai harus dibawa ke IGD. Apakah dia masih memikirkan mobilnya? Yakin enggak? Pasti mikirin anaknya aja. Anaknya dibawa ke IGD, kritis, mobil mah udah gak dipikirin, hilang tuh kepikiran sama mobil. Tapi kalau gak ada korban sama sekali, korbannya cuma mobil, dia sedih mikirin mobil. Tapi malah kalau ada dua musibah, tapi karena ini lebih besar, jadi yang kepikirannya anaknya aja. Nah gitu. Jadi kalau sesuatu datang kepada seseorang, dia cenderung akan memikirkan yang lebih besar sehingga melupakan yang kecil-kecil. Maka teringat suatu hadis. Rasulullah pernah bersabda kayak gini, tuhsyaruna hufatan uratan gurla. Maka Rasulullah ini menyampaikan kondisi hari kiamat, bahwasanya kalian akan dibangkitkan dalam keadaan tidak memakai alas kaki, kemudian tidak memakai pakaian, kemudian tidak dikhitan. Aisyah mendengar ini bertanya, wahai Rasulullah, itu pas dibangkitin nanti, laki-laki dan perempuan itu bisa saling melihat satu sama lain. Apa kata Rasulullah? Al-amru asyad min an yuhimmahum daka. Bahwasanya perkara pada hari itu lebih besar daripada hal itu. Kita misalnya kalau permisalkan ya, jangankan nanti hari kiamat, katakanlah tsunami saja atau banjir saja,
Semuanya lari, mana mungkin ada yang mikirin pakaian orang lain. Mau pakaiannya seminim apapun, nggak peduli itu. Tsunami, semuanya dari pantai, semuanya lari, semuanya menyelamatkan diri. Nggak ada yang saling melihat satu sama lain. Nah, begitupun pula hari kiamat. Pas dibangkitin juga begitu. Kemudian, pelajaran juga yang kita bisa ambil, itu ada suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kata Rasulullah, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku menjadi manusia yang paling dia cintai, melebihi anaknya, melebihi orang tuanya, bahkan melebihi seluruh manusia. Maka inilah akidah Bapak Ibu sekalian. Rasulullah harus jadi orang yang paling kita cintai melebihi siapapun. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa ini adalah malam 27 khusus untuk Myanmar ya. Kalau tempat lain udah lewat malam 27-nya. Jadi jangan lupa bersedekah, terutama untuk istri-istri nih, biar ibu-ibu yang di belakang seneng. Jadi 1 dirham yang engkau infakkan untuk jihad, 1 dirham yang engkau infakkan untuk istrimu, maka lebih besar pahalanya yang engkau infakkan untuk istrimu. Tuh, senang kamu? Alhamdulillah. Jadi pahalanya besar banget, saking besarnya kalah sama sedekah buat jihad. Masya Allah. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita mulai sholat tarawih kita.